Awas, ibu-ibu yang dipaksa kurus oleh suami, laporkan saya. Nanti saya doakan supaya bapak yang hamil dan melahirkan. Loh, kenapa begitu? Dengarkan. Di dalam hukum kesehatan, hukum kodrat alam, hormon perempuan itu lebih cepat gemuk daripada hormon laki-laki. Jadi perempuan itu walaupun nggak pernah punya anak, kalau umur sudah mulai bertambah, kemungkinan gemuk itu ada. Apalagi yang sudah pernah melahirkan, balik langsing lagi itu sulit. Maka itu suami-suami dengar ya, jangan engkau nggak suka kalau istrimu tambah gemuk, bertobat hari ini. Lalu istri suruh senam, suruh jogging, suruh jengking, suruh lompat, itu kurang ajar betul itu suami. Kalimat yang kedua, rekan-rekan pendeta sampaikan. Kalau suami laki-laki itu mau menikah lalu tidak mengucapkan kata yang kedua, aku berjanji kalau selingkuh mati. Serius. Hari Jumat malam saya masih berkati pernikahan. Sabtu pagi kemarin saya masih berkati pernikahan. Dan saya minta pengantin lagi. Kenapa? Karena setan lebih sering mengganggu suami-suami daripada istri, saudara. Dengarkan ini. Maka itu kalau Tuhan berfirman aku benci perceraian, dengarkan. Seorang suami bisa gak suka istrinya karena kelakuannya atau macam-macam, dia bisa ceraikan. Ini sebenarnya umum ya. Cari pengganti istri. Banyak perempuan nganggur, jangan tersinggung. Begitu pula seorang istri sakit hati dengan suaminya, dia bisa ceraikan suaminya, dia cari laki-laki lain bisa. Hai anak-anak Tuhan, dengar. Suami gak suka istri bisa cari ganti istri. Istri gak suka suami bisa cari ganti suami. Tapi anak-anak tidak akan pernah bisa dapat ganti bapak dan ibu lagi. Betul, buah anak-anak bapaknya yaitu satu, ibunya yaitu nggak bisa diganti. Maka itu kalau hukum Tuhan kita berkata aku benci perceraian, lalu ada orang cerai, saya berkata lebih baik mati, saudara. Pengacara-pengacara suka menyeraikan orang, bertobat kamu hari ini. Pengacara itu paling gampang dapat duit kalau ngurus cerai. Apalagi ada pengacara Kristen, matilah kamu kalau kamu ngurus perceraian orang. Marahlah, sebab hukum Tuhan kita sempurna. Aku benci perceraian. Jadi damai sejahtera itu dimulai di mana? Di rumah. Maka itu saya selalu bertanya kepada banyak rumah tangga, kapan terakhir kali suami istri di hadapan anak-anak kita berdua bergurau, kalau perlu kelitik-kelitikan begitu. Anak-anak itu seneng kalau lihat bapak ibunya bahagia di rumah, makannya enak, tidurnya nyenyak, belajarnya gampang. Karena bapak ibunya rukun-rukun di rumah. Kepada ibu bapak yang sudah tua-tua, sudah umur 60, 70, sudah di Bakakung, Mbak Putri, juga saya sarankan sering-seringlah guyon berdua. Kok gak ada yang ngamen yang sudah sepuh-sepuh itu? Jangan berkata, jangan kayak anak muda. Gak apa-apa. Saya sering tanya begini, kapan terakhir kali suami istri, bapak ibu di rumah kejar-kejaran, beruberan begitu. Os anak-anak tertawa, yurai, hore, hore gitu. Maka anak-anak bahagia sekali. Anak-anak iya atau tidak? Lihat,
Tapi jangan kejar-kejaran bawa parang, jangan, lain lagi itu. Saudara, mengapa Tuhan kita berfirman, aku benci perceraian? Bukan cuma nggak suka. Kalau saudara hobi kawin cerai, malu dengan merpati. Lu bener, burung satu-satunya unggas di dunia yang monogami, tidak poligami, itu merpati. Maka itu sampai hari ini mengapa merpati jadi lambang dunia? Lambang apa? Perdamaian. Merpati jadi lambang apa lagi? Kekudusan. Sebab merpati itu setia pada pasangannya. Maka itu mengapa orang Jawa Timur, khususnya orang Madura, suka aduan doro. Dengar kata itu? Saya dulu masih kecil nggak ngerti. Kalau burung ini khusus, mengapa burung lain nggak bisa dibuat aduan? Masih ingat aduan doro? Yang di darat, yang dipegang apanya? Betinanya atau jantannya? Ayo, yang dikeper itu. Bilang aja istrinya dan lebih gampang. Ya, istrinya dipegang di darat, suaminya dilepas jauh sekali, betul? Ayo ingat, biasanya kalau aduan doro itu cuma satu betina atau banyak? Ayo coba jawab, banyak atau satu? Satu. Oh, nggak pernah aduan kon. Banyak kok satu. Itu jejer-jejer saudara. Nah itu yang saya heran. Lalu suaminya itu dari jauh sudah terbang. Masih ingat itu ya? Nah mereka yang aduan itu akan dihitung. Caranya nunggik, caranya semuanya itu. Saya itu kagum begini. Ini istri dikepar dari bawah. Ya per gitu. Lalu si suami terbang dari jauh. Nah itu yang saya kagum. Begitu nuke, nggak ada merpati, keliru. Itu yang saya heran. Mereka itu nggak pakai kacamata, nggak keliru bojone wong liya. Kita ini kocok meripatan masih picek, kurang ajar kita ini. Betul tidak? Bertobat suami-suami. Saya izinkan istri nyulek mata bojone biar picek, supaya nggak jelalatan mata itu. Awas saudara. Dengar, di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, catat, hukum Tuhan berbunyi, hai bapak-bapak, bukan ibu-ibu, ayah-ayah. Hai bapak-bapak, jangan apa? Ayo baca Alkitab saudara, jangan apa? Sakiti hati siapa? Anak-anakmu, supaya mereka nggak tawar hatinya, nggak rusak karakternya, nggak hancur masa depannya. Mengapa Tuhan berfirman, hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anak-anakmu. Dari seorang hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole, saya belajar. Dengarkan para suami, ada 3 hal besar yang menyebabkan anak-anak sakit hati dan hancur masa depannya. Catat, nomor 1, ketika anak-anak tahu ibunya disakiti bapaknya, anak itu marah. Anak gak terima kalau bapaknya nyakiti ibunya. Seorang suami menyakiti istri, ada 3 hal besar. 1, selingkuh. Ketika anak-anak tahu bapaknya punya perempuan lain, anak-anak sakit hati. Nomor 2, kapan anak-anak disakiti hati bapaknya? Ketika bapaknya pukul ibunya. Awas suami, jangan pernah kita turun tangan pada istri kita. 1 Petrus 3 ayat 7 berbunyi, hai suami-suami,
Hiduplah dengan penuh keharmonisan, penuh damai sejahtera pada istrimu sebagai makhluk yang lebih lemah. Karena dia adalah pewaris kehidupan, yaitu kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Ibu-ibu, istri-istri, kalau saudara disakiti oleh suami, diam, laporkan kepada Tuhan. Ada janji, kalau istri tetap takut akan Tuhan, walaupun suaminya kurang ajar, Tuhan akan bela istri yang disakiti itu. Dengar suami-suami, kalau kita nggak hormat pada istri kita, nggak melindungi, nggak menjaganya, nggak lama kita akan mati. Umurnya pasti pendek suami seperti itu. Ngeri, Alkitab mengatakan. Maka begini para istri, saya pesan, seandainya suami ibu sedang gila sekarang, demi nama Yesus, ibu jangan ikut gila. Biar dia gila sendiri. Ibu hiduplah takut akan Tuhan. Tunggu, Tuhan akan berurusan dengan suami. Karena kalau sudah suami gila, istri ikut gila, kasihan anak-anak ikut 2 orang gila. Betul? Nah, kembali kepada merpati tadi. Merpati itu setia pada pasangannya sampai mati. Mengapa Tuhan berkata, aku benci perceraian? Supaya ada damai sejahtera di rumah kita. Mungkin ada yang berkata, oh Pak Pendeta nggak tahu, istri saya itu sudah begitu. Mungkin ada yang berkata, oh Pak Pendeta nggak tahu, suami saya itu sudahlah bedes seluwe api. Misalnya, yang nggak tahu bedes, tanya yang tahu. Maaf saya pakai kata jelek. Dengarkan suami istri. Sebagai orang Jawa, saya itu kagum. Mengapa nggak bisa cerai? Bukan nggak boleh cerai. Orang Jawa itu punya falsafah. Salah satunya adalah selama manusia itu, selama manusia itu masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Nah, saya pakai hukum itu kepada hukum firman Tuhan. Jadi kalau seorang istri nggak suka suaminya karena salah terus, begitu pula seorang suami nggak suka istrinya karena salah terus, berarti saudara sedang mencari pasangan yang nggak bisa kentut. Nah, manusia yang nggak bisa kentut iku arani golekan. Boneka. Betul? Maka itu selama kita masih bisa kentut, belajarlah untuk bisa menerima kesalahan orang lain, supaya ada damai sejahtera di rumah. Efesus 5 mengatakan, suami istri itu kepala dan tubuh. Betul? Bayangkan, suami itu jadi kepala, istri adalah tubuh. Kalau tubuh istri nggak suka suaminya lalu cerai, berarti tubuh sedang potong kepalanya sendiri. Itu namanya apa? Kendak, bunuh diri, sudah. Maka itu orang yang bercerai pasti mati, karena dia potong kepalanya atau potong tubuhnya sendiri. Natal tahun 2009 nggak ada artinya kalau kita suami istri nggak mau berdamai setiap hari di rumah. Berdamailah supaya rumah tangga kita penuh damai sejahtera. Kalau tiap hari ada damai di rumah tangga kita, anak-anak keluar masuk rumah itu sejahtera, bahagia sekali, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Kiranya Natal tahun ini buat damai di bumi. Mau? Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa.